Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas materi yang berjudul urgensi hak dan kewajiban warga negara. Oke, di kelompok 1 sendiri ada beberapa teman saya. Yang pertama itu ada Agil Gibran, Renaldo Putra Wijaya, Gasio Francisco Petrus, saya sendiri Faust Rido, dan juga Safira Mutiara. Mungkin untuk slide berikutnya. Nah, di sini dalam materi urgensi hak dan kewajiban kami akan membahas yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada pengertian hak dan kewajiban, yang ketiga itu ada UU yang menjamin hak dan kewajiban, yang keempat itu hak apa saja yang akan dijamin oleh negara, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan latar belakang. Latar belakang. Hak dan kewajiban memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Kedua hal ini harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan dan diterima. Justru akan terjadi ketimpangan jika antara hak dan kewajiban tidak menempati porsinya masing-masing. Secara hukum yang berlaku di dalam negara Indonesia ini juga jelas bahwa seluruh warga negara Indonesia dijamin haknya sebagai warga negara Indonesia. Namun seharusnya secara langsung warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Terlalu banyak hal yang harus diperhatikan menyangkut hak warga negara. Karena hal ini jelas telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar bahwa dari tiap-tiap warga negara mendapatkan hak untuk diberikan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini tertera dengan jelas dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar ayat 2. Walaupun kita ketahui hak dalam tiap-tiap warga negara belum dapat dirasakan keseluruhan, tidak dapat dipungkiri juga bahwa saat ini hak warga yang tidak terlaksanakan dengan semestinya, jangankan untuk kehidupan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan, warga negara saja harus menjalani rangkaian proses yang sangat panjang dan bahkan tidak mendapat kesempatan sama sekali. Hal ini terlihat dari angka pengangguran yang sangat tinggi saat ini. Begitu juga dengan kewajiban, tidak sedikit juga warga negara tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sebagai warga negara, bahkan banyak yang mengabaikannya dengan sengaja. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah hak didefinisikan sebagai aturan normatif yang ditetapkan oleh yurisdiksi hukum dan dimiliki oleh rakyat. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal atau dilahirkan, atau di mana mereka tinggal. Hak umumnya ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal ini, orang dapat dengan mudah menggugat atau mempertahankan haknya di pengadilan. Dan yang selanjutnya ada pengertian kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai hal-hal yang harus diselesaikan atau diikuti oleh setiap individu. Hal ini sangat penting bagi seorang individu untuk melakukan tugasnya, untuk melindungi hak-hak mereka untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sangatlah penting bagi orang untuk memenuhi kewajiban mereka seperti mematuhi hukum, membayar pajak, melayani di pengadilan, bersekolah, berpartisipasi dalam pemerintahan, menghormati orang lain, menghormati keragaman, dan lain-lain. Demikian pula hak warga negara adalah kebebasan bicara, pers, petisi, dan majelis, surat perintah, atau penangkapan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mencantum tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak warga negara Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sejumlah pasal. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang kedua ada pasal 27 ayat 2 yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu ada pasal 28 kemerdekaan berserikat atau hak berpolitik. Lalu ada pasal 28A J hak atas hak asasi manusia. Lalu ada pasal 29
29 hak atas agama, lalu ada pasal 30 hak atas pembela negara, lalu ada pasal 31 hak atas pendidikan, ada pasal 23 hak atas budaya, ada pasal 33 hak atas perekonomian, lalu yang terakhir ada pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial. Lalu kewajiban kita sebagai warga negara itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ada di pasal 27 ayat 1 yang berisi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak atau kecualinya. Lalu ada 27 ayat 3 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada 28J ayat 1 yang berisi tentang setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu ada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, ada pasal 31 ayat 2 yang berisi tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oke, kemudian ada hak apa saja yang dijamin oleh negara. Mungkin sebelumnya sudah disinggung oleh Saudari Safira untuk undang-undangnya. Cuma saat ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan poin-poinnya aja yang ada di undang-undang. Yang pertama itu ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian ada hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian ada hak untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif. Ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian ada hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian ada hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian ada hak atas status kewarganegaraan. Kemudian ada hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian ada hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian ada hak untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan perlindungan dari rasa takut. Kemudian ada hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat, serta mendapatkan suaka politik dari negara lain. Kemudian ada hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin. Kemudian ada hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian ada hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh. Kemudian ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dari siapapun. Kemudian ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak atau diakui sebagai pribadi. Kemudian ada hak untuk bebas dari perlakuan dan mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Kemudian ada identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian ada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang hak apa saja yang dijamin oleh negara. Oke, baiklah. Selanjutnya itu kesimpulan. Setelah beberapa teman saya menjelaskan tentang apa saja hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini
kami menyimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang mesti dan layak diperoleh oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana dia berasal atau dia dilahirkan. Untuk kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus diselesaikan atau diikuti oleh setiap manusia. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Agil tadi, sangatlah penting kita sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memenuhi kewajiban kita. Seperti contohnya membayar pajak, melayani di pengadilan, bersekolah, dan lain-lain. Kesimpulannya, perbedaan antara hak dan kewajiban adalah bahwa hak diberikan kepada orang-orang untuk melindungi kebebasan dasar mereka, sedangkan kewajiban diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk menegaskan hak-hak tersebut. Dan setelah yang dijelaskan oleh saudara kita itu Gracio Francisco itu ada beberapa hak yang dijamin oleh negara. Di sini ada manfaat, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama rata di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan teman-teman meninggalkan komentar, dan juga jangan lupa like ya. Oke, baiklah, saya tutup untuk sesi kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.